Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mari kita pelajari akuntansi untuk perusahaan dagang. Silakan bahan ajar atau modulnya dibuka mulai halaman 41. Ya. Kalau minggu kemarin sebelum UTS, saudara sudah mempelajari akuntansi untuk perusahaan jasa, maka sekarang kita pelajari untuk perusahaan dagang. Ya, jadi di mana perusahaan dagang itu kegiatan usahanya adalah membeli barang kemudian menjual kembali. Ya. Berikut adalah aktivitas di perusahaan dagang. Ini saya ambilkan dari literatur nak. Jadi perusahaan membeli barang bisa secara tunai maupun secara kredit. Kemudian dalam transaksi jual beli barang yang diperdagangkan, ada ketentuan atau kesepakatan siapa yang membayar biaya pengiriman barang. Ya, kemudian barang-barang itu dijual, penjualannya juga bisa dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Nah, kalau secara kredit maka pada umumnya aktivitas penagihan itu sudah tertuang dalam syarat ya penjualan ya yang nanti akan kita pelajari. Terdapat karakteristik yang membedakan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Ya, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan, laporan laba rugi. Saudara sudah mempelajari penyusunan laporan laba rugi dari perusahaan jasa, ya. Pendapatannya dari pendapatan jasa, kemudian dikurangi dengan semua beban, ya. Di sini beban operasional, tapi kita juga bisa kalau ada beban non operasional, nah selisihnya baru merupakan laba bersih. Penyusunan laporan laba rugi pada perusahaan dagang, pendapatan yang dihasilkan adalah dari hasil penjualan barang yang diperdagangkan. Kemudian dikurangkan dengan cost of merchandise sold atau harga pokok penjualan. Bagaimana menghitungnya nanti akan kita pelajari. Ketemu laba kotor atau gross profit. Baru setelah itu dikurangkan dengan semua beban baik operasional maupun non-operasional, baru ketemu laba bersih. Ya. Baik, slide ini menunjukkan apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi pada perusahaan dagang, pendapatan diperoleh dari penjualan, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan, baru diperoleh laba kotor. Nah, setelah itu dikurangkan dengan semua beban baik operasional maupun non-operasional. Pencatatan transaksi pada perusahaan dagang ada dua metode. Yang pertama adalah metode periodik, ya, atau bisa juga disebut dengan metode fisik. Dan yang kedua adalah metode perpetual atau disebut juga dengan balance permanen. Pada metode periodik atau fisik, akun persediaan barang dagang itu hanya dilakukan untuk mencatat nilai persediaan pada awal atau akhir periode. Sehingga nanti pada saat akhir periode perlu dibuat jurnal penyesuaian.